Episode 18, Kehidupan Baru. Arkan menarik rambutnya frustasi karena tidak berhasil menemukan jejak Ciara. Mantan istrinya itu tidak ada di mana-mana. Padahal Arkan sudah mengerahkan banyak waktu agar bisa terus menjangkau wanita yang kini memenuhi ruang di hatinya itu. Namun nyatanya mantan mertuanya begitu gigih menyembunyikan keberadaan Ciara. Ponselnya berdering. Ada telepon masuk dari Johan. Arkan mengabaikan pesan itu. Dia tahu pasti Johan akan mengabari kondisi Jihan saat ini. Sungguh, Arkan sudah tidak peduli terhadap wanita itu. Kepeduliannya menghancurkan segalanya. Dan kini saatnya Arkan belajar dari kesalahan. Tidak berapa lama ponselnya berdering kembali. Kali ini nomor dari ayahnya. Arkan mengusap wajahnya kasar. Jangan sampai ayahnya mengabari hal-hal yang buruk. Atau bahkan ayahnya menyuruhnya untuk menjenguk Jihan. Tidak, Arkan tidak sudi. Sedari tadi ponsel Arkan benar-benar berisik. Karena tidak tahan, akhirnya Arkan mengambil ponsel itu dan mengangkat panggilannya. Halo? Halo Arkan? Ayah minta tolong padamu. Bisakah kamu ke rumah ayah sekarang? Kening Arkan mengernyit. Kenapa juga ayahnya meminta tolong padanya? Minta tolong apa? Kenapa nggak minta tolong sama pengawal ayah? Atau minta tolong Sam? Tidak bisa. Karena hanya kamu yang bisa menolongnya. Please. Arkan tertawa mendengar ucapan sang ayah yang tiba-tiba memohon padanya itu. Memangnya ada apa? Aku nggak mau ke rumah kalau ayah tidak menceritakan masalahnya. Terdengar hela nafas di seberang. Ibumu datang, dan dia memintaku untuk bicara padamu. Arkan hampir menjatuhkan ponselnya. Entah kenapa mendengar nama ibunya membuat Arkan sakit hati. Hestia pergi meninggalkan Arkan, padahal cowok itu sudah melarang sang ibu untuk pergi. Tetapi tetap saja Hestia meninggalkannya demi memilih karir di luar negeri. Meskipun ibu dan ayahnya sudah berpisah, tetapi Arkan ingin mereka tidak pergi kemana-mana. Arkan masih ingin bisa bertemu ibunya setiap hari. Biar bagaimanapun, Arkan tidak pernah ingin terlahir dari keluarga yang broken home. Makanya dari sekarang Arkan masih saja menyalahkan sang ayah atas semua masalah yang terjadi. Akan kupikirkan nanti. Jawab Arkan kemudian mematikan panggilan dari sang ayah. Arkan menjatuhkan wajahnya di atas setir mobil. Dia sebenarnya tidak membenci ibunya. Tapi Arkan hanya kecewa. Apa mungkin yang dirasakan Ciara sama seperti yang dirasakan ibu, hingga membuatnya pergi meninggalkanku? Gumam Arkan, mungkin memang hati wanita begitu lemah, hingga memilih pergi daripada harus bersama dengan orang yang telah menyakitinya. Johan menatap wanita yang masih terbaring lemah itu dengan tatapan iba. Setelah beberapa jam yang lalu, Jihan melahirkan secara sesar dan anak yang dilahirkan menderita gagal jantung. Hingga akhirnya 2 jam yang lalu dinyatakan meninggal dunia. Johan turut prihatin melihat kondisi Jihan yang seperti itu. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jihan hanya sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan tentang kerabatnya,
Jihan sama sekali tidak tahu. Makanya, jadi orang tuh jangan jahat-jahat. Bikin rumah tangga sahabat sendiri jadi hancur. Dan akhirnya bayimu juga tidak kuat hidup lebih lama. Mudah-mudahan setelah ini kamu sadar dan harus gak insaf. Biar gak kena karma lagi. Ujar Johan menatap Jihan yang masih belum sadar itu. Setelah itu Johan keluar dari dalam ruang rawat Jihan. Pria itu mengambil ponselnya dan melihat apakah Arkan sudah membalas pesannya atau menelpon balik. Namun ternyata tidak ada pesan apapun untuk Jihan, membuat Johan menghela nafas kasar. Bagus Arkan, ternyata lo benar-benar serius dengan ucapan lo sendiri. Kalau memang lo mau ngejar Ciara, jangan sampai mau lagi sama Jihan. Ternyata memang pancingan gue gak mempan. Gue senang kalau lo bener-bener udah cinta sama Ciara. Gumam Johan tersenyum. Ciara sudah sampai di Singapura. Wanita itu langsung diarahkan oleh Om Ferry ke apartemen milik Papa Ciara yang belum lama dibeli itu. Ciara masuk ke dalam kamarnya yang cukup luas, mengamati kamar tersebut dengan senyum terulas di bibirnya. Ciara berjanji pada dirinya sendiri jika dia akan bahagia di sini. Dengan meninggalkan segala luka di hatinya, Ciara ingin membuka lembaran baru sambil mengobati bekas-bekas luka yang masih tersisa. Kehilangan anak yang belum sempat melihat dunia adalah luka terbesarnya, hingga Ciara memutuskan bercerai dari Arkan. Karena menurut Ciara, dia sudah tidak sanggup lagi jika harus menahan diri dan hanya diam saja saat mengetahui kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Arkan. Aku tidak boleh ingat nama itu lagi. Semuanya sudah berlalu, dan aku akan belajar untuk menjadi wanita kuat dan mandiri. Ciara berjalan ke arah jendela yang masih tertutup tirai tersebut. Wanita itu menyibak tirai berwarna putih itu dan matanya terperangah ketika melihat pemandangan kota yang begitu bagus di depan matanya itu. Wah, kalau seperti ini, pasti aku akan betah memandang ke arah jendela. Seru Ciara sambil tersenyum lebar. Wanita itu membuka pintu yang terbuat dari kaca tersebut. Di sana ada sebuah balkon kecil yang dilengkapi 2 kursi duduk dan 1 meja bulat kecil yang pas untuk meletakkan 2 gelas dan 1 toples cemilan. Selamat datang Singapura. Sepertinya aku akan cocok tinggal di sini. Ciara memutuskan untuk membersihkan apartemen yang sebenarnya sudah dibersihkan itu. Menata letak kamar dan perabotan yang tidak terlalu banyak di ruang tamu. Setelah selesai, wanita cantik itu memutuskan untuk mandi. Mungkin jalan kita bersama harus benar-benar selesai, Arkan. Aku harap kamu bahagia dengan wanita lain selain aku. Bersambung.